Kemudian ini adalah hukum yang ketiga, sunnah. Kemudian mubah, yang ketiga makruh. Yang keempat, yakunu tarkul nikahi afdalu min fi'lihi idza kana sahsu yajidul a'ibbata walakinnahu la yahtaju ilaihi. Ini juga orang yang boleh meninggalkan lebih utama katanya ketika dia merasa menikah itu bukanlah hal yang lebih baik. Ini sama hukumnya ketika ada orang ingin bercerai, Pak. Maka ketika saya ditanya bagaimana hukum cerai dalam Islam, Islam itu hanya memberikan solusi bahwa perceraian itu adalah langkah paling akhir. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna abghadul halali indallahi at-talaq. Sesungguhnya yang paling dibenci walaupun hukumnya halal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain adalah bercerai. Itu udah langkah paling akhir. Apalagi disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Tapi kalau kemudian kamu temui hal-hal yang tidak mengenakan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mudah-mudahan sesuatu yang kamu gak suka itu ada kebaikan, fihi khairon katsira. Dan ini memang pilihan yang berat. Kita kan hari ini seringnya pengennya punya bini itu kayak diceritain mubalik yang suka ceritain penceramah. Ya Allah, bininya udah cakep, solehah, hafal Quran, kagak pernah minta duit belanja, kagak pernah marah-marah, gak pernah cerewet. Ada bini model begitu, Pak? Ada di dalam mimpi ku ada. Jangan pakai dibalikin, bininya guru kali, sama. Lu bininya guru kali udah imut, ada apa sama? Jangankan istri saya, istri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang adalah Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu jangankan orang, setan takut sama dia. Tapi bininya, masya Allah, itu katanya bawelnya minta ampun, Pak. Tapi apakah Sayyidina Umar nabukin dirinya? Enggak. Ini yang saya katakan tadi, bagaimana konsep Islam yang terbaik sebenarnya adalah bersabar. Pertanyaannya tadi, mau sabar apa enggak, gitu aja. Kalau kemudian misalnya fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, di An-Nisa ayat 19. Jadi kalaupun kamu gak suka, bisa jadi apa yang kamu benci dari segala sesuatu itu Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang baik. Kenapa gak ambil hikmah? Mungkin gara-gara bini kita bawel, kita jadinya rajin kerja. Lu ngapa sih bang rajin bekerja daripada gue dimaki-maki di rumah? Lu ngapa sih bang sekarang jarang mancing? Ya, gue pulang mancing, gue rodi al, itu ikan gue diganting malah depan mata gue, gara-gara bini bawel. Coba kalau bini diem aja, Pak, saya malah ngeri kalau bini diem aja, Pak. Ada bini yang namanya overprotective. Ya overprotective itu dikit-dikit nanyain, bang mana ngaji? Baru 10 menit, bang udah beres ngaji. Belum, WA lagi, bang udah dan tadi pun udah bilang gue lagi ngaji. Bisa jadi di dalamnya ada sebuah kebaikan. Apalagi kemarin ada kasus misalnya pernikahan ketika memilih antara bini sama anak. Ini kan yang viral, duda punya anak, nikah mau perawan. Ketika seorang duda tadi bermasalah problem ibu sambungnya kepada anaknya, jadi karena itu duda punya anak, anaknya bermasalah bini barunya, berarti emak barunya.
Kira-kira seorang suami milih siapa? Milih buang bini, atau milih diperbaiki, atau milih bagaimana? Kita buang bini kita. Ada yang bilang anak tetap nomor satu, karena yang namanya anak nggak ada bekasnya. Tapi kalau bini ada bekasnya. Kesannya ini benar, Pak. Tapi mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Saat kita ini punya rumah tangga, punya istri masing-masing di rumah, tahu-tahu kita tua. Orang kalau udah tua jelek apa ganteng? Mana nggak ada yang tua ganteng. Makanya kalau suka diledekin, lu ngopi mulu bang, ngopi lu tuh tuanya jelek lo. Ya emang udah tua mana ada yang jelek, ada yang ganteng, nggak ada. Kalau orang udah tua Pak, penyakitnya banyak apa dikit? Ya Allah, udah banyak aja penyakit. Asam kurang, ntar dikit-dikit kepala uyeng mulu. Ya, saya aja ngerasain Pak, ya Allah. Rasanya kemarin Ustaz Johan saya makan daging sapi ke, daging kambing ke, jeroan ke, udah hayo aja Pak. Nah ini baru kemarin lebaran haji nih. Ya Allah ya Rabbana. Padahal udah jaga. Yang ini tak usah, ini nggak usah. Cuman karena kesono acara, baik sop lagi. Kita cobain, malah cuma kuahnya doang. Kita tahu ada buntut dikit. Ya Allah, drop bulu jago banget ya makan gituan. Jeroan saya sanggup berani. Tapi ternyata kan ada tua. Pertanyaannya, saat kita tua yang nemenin kita, bini apa anak? Bini apa anak Pak? Bapak punya anak 5, 8 dah. Kira-kira dari 8 anak yang bakal nemenin kita, kalau Allah izinkan umur kita panjang, ada di antara mereka. Saya melihat di masyarakat kita di Indonesia rata-rata gak ada yang sanggup nemenin bapaknya udah aki-aki. Yang ada nomor 1 udah pergi sama bininya. Kali istri Rawadas masih kecilnya mah, sekarang udah pindah ke Kerangga. Nomor 2 udah pindah juga ke Cibubur. Nomor 3 udah dibawa lakinya ke Madura. Ada bontot besok mau nikah, mau dibawa bininya, mau dibawa lakinya juga. Tinggal siapa Pak? Kalau ada bininya, kalau kagak, tinggal laki-laki doang. Kalau kuat ke kamar mandi, kalau kagak. Kalau kita sanggup bayar orang untuk nuntun kita, ternyata yang paling setia itu bini Pak. Coba pikirin deh. Orang yang udah tua, sama-sama tua laki bini, ya Allah kita ngeliatin aki-aki nenek-nenek uplek, berduaan suap-suap. Pertanyaan kita bisa nggak kayak begini? Nah, kalau seandainya kita buayain amat, gampang bini mah ada bekas bini mah anak mah kagak. Gak begitu dalam Islam. Justru Islam mengajarkan kepada kita, karena sebuah pernikahan itu memang harus diniatkan mu'abbad. Saya sering bahas, dilarang dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah nikah itu niat sementara. Aku menikah kalau ya romana enak ya gue terusin, kalau romana enak bagian bini gue cerai. Gak boleh, haram itu. Makanya Islam melarang yang disebut dengan nikah mut'ah. Kamu kan nikah sementara. Saya terima nikahnya dan kawinnya si Fulana binti Fulan selama 2 bulan dibayar tunai, 2 bulan selesai. Anak tanggung jawab siapa nanti? Tapi dalam Islam fikih kita mengajarkan niatnya mu'abbad, niatin untuk selama-lamanya. Jadi kalaupun terjadi itu hadirin Allah, yang terbaik adalah bersabar. Apalagi sabar kita terhadap kemarahannya istri, sabar kita bawelnya bini, mudah-mudahan jadi pahala buat kita. Kalau kita kan bawaannya gua laki, lu ngomel sekali, gua tangkap 10 kali lu. Kita lupa di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35, ayat 34 afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna.
Dan kamu yang khawatir istri-istrimu berlaku nusyuz. Nusyuz itu bini gak ngerti dibilangin. Pokoknya nih bini mau merengkal mulu gitu. Suruh sama kita ogah, disuruh anu ogah. Maka Allah suruh apa? Fa'iduhunna, maka nasihati dia. Cuman kita kadang-kadang memahami ayat ini curang, Pak. Karena perintahnya ngomongin bini doang, kita menganggap laki gak bisa berbuat nusyuz. Padahal kata ulama fikih, bi anna nusyuza ala zauji wa zaujati sawaun. Hukumnya sama. Jadi bukan cuma istri yang nusyuz, laki juga bisa nusyuz. Mana suami yang nusyuz? Dia gak kasih nafkah, lahir kagak, batin kagak. Ada lagi yang ngasih nafkah batin doang, lahir kagak. Ada nggak laki model begitu? Loh iya, kalau tidur minta ditemenin, bagi duit gajah kagak. Berarti ngasih nafkah apa doang itu? Nafkah batin doang, lahir mah kagak mau ngasih. Kalau mau dikasih ini malah gua pokin bini, tapi bagi duit pelit 17 setan lagi. Berarti nusyuz dia. Nah, konsep Islam, seorang suami yang mendapati istrinya nusyuz, fa'iduhunna, suruh nasihatin. Nasihatinnya pertama motivasi, sesuatu yang membuat dia terdorong untuk berbuat lebih baik. Ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ayyuma ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ini buat bini senang ini, Pak. Kata Nabi, ayyuma ra'atin matat, siapapun seorang istri yang kelak meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dan suaminya ridho, dakhalatil jannah, dia pasti al-jannah, masuk surga. Ini biar dia semangat. Tuh neng, gampang banget surga lu. Kalau lu meninggal dunia dan aku sebagai suamimu ridho, dakhalatil jannah, surga, sedikit doang. Itu yang motivasi, Pak. Biar dia ngerasain betapa gampangnya seorang istri masuk surga ketimbang kita suami. Kalau suami lama, suami itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini pemimpin, bakal ditanyain. Bini kita gak pakai hijab, kita ditanyain. Bini kita kemana-mana auratnya terbuka, atau lagi di Facebook, TikTokan begini-begini, atau kaosnya gitu-gituin, Pak. Gak ada bini, lagu apa itu? Yang tamunya kita lakinya. Lah kalau bini mah enggak, laki lagu apa kek, lakinya enggak sembahyang, bini enggak tanggung jawab. Lakinya enggak pernah ngaji, bini enggak tanggung jawab. Ada perempuan laki sembahyang kagak, bodoh amat, tapi enggak ada tanggung jawab. Tapi kita jadi suami, waduh. Ya Allah, saya kan kalau malam Rebo ngaji mulu. Itu di pojokan bari ngantuk siapa? Saya itu, ya Allah. Tanya guru lah, surga di pinggir nungguin, tanya dia dong. Saya ngaji bukan enggak? Dan dia ngaji mengaji, bini lu kagak ngaji, lu diem aja, udah digebukin kita. Makanya berat punya laki begini, jadi laki berat. Anak kita tanggung jawab. Tapi bini mah aman, tuh gampang banget. Ayyuma mara'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Gampang neng surganya. Asal suaminya ridho, surga.